Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada. Saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara. Ngalahin saya, jangan ngalahin gue. Ya. Takutnya kalau udah pakai gue, ada kata sebelumnya Pak. Apa tuh? Mu. Nah. Mu apa sih? Titik-titik mu. Oh iya. Jangan bahas itu deh. Oke. Kita alihkan dikit lah ya. Kita alihkan dikit ya. Menarik sekali sebenarnya pernyataan Pak Presiden. Tidak hanya pernyataannya saja, tapi kalau kita lihat gestur, terus kayaknya vibes-nya itu beda ya, sama yang sebelum-sebelumnya ya. Kali ini dia tampak lebih luas. Mungkin karena udah launching dengan Antara jadi gitu ya. lepas gitu. Betul. Ya. Lebih lepas, terus juga lebih banyak guyonnya juga ya. Okay. Banyak ngerosting bahkan ya. Nah itu akan kita bahas nih. Kira-kira apakah sependapat nih para analis politik yang sudah kita hadirkan di studio hari ini. Ada Mas Adi Prayitno dan juga Mas Muhammad Tri Andika. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Bapak-Bapak kami hadirkan selaku analis politik Bapak-Bapak. Yang satu dari UIN Jakarta, yang satu di Universitas Bakri ya. Ini agak bergeser dikit lah, boleh lah jadi pengamat geser dikit ya. Boleh, siapa mulai duluan nih? Mungkin Mas Adi dulu deh, Mas Adi. Melihat benar gak sih Mas persepsi saya ya, secara personal nih, kok lebih happy lebih ya? Enak ya, lebih lepas, lebih nyantai gitu ya berarti. Ya kalau mau jujur sebenarnya pidato politik Prabowo Subianto dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6 tadi malam, itu berasa at home betul Prabowo itu. Ngomongnya itu tidak formal, sangat rileks, bahkan bahasanya tidak formal dalam arti saya, kamu, Anda, tapi bahasa gue itu loh. Itu kan menunjukkan bahwa Demokrat itu kayak rumah besar Prabowo Subianto juga. Even kegiatan di Sentul International Convention, hari jadinya Partai Gerindra sendiri, begitu? Iya, kalau melihat di Gerindra sekalipun sebenarnya, padahal kan rumahnya kan Gerindra ya. Acara ulang tahun yang kemarin itu, Prabowo itu masih agak sedikit tekstual, tidak sevulgar bagaimana pidato politiknya tadi malam itu di Partai Demokrat. Sepertinya banyak hal yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto itu tampak begitu happy dan kemudian merasa itu. Mungkin juga salah satunya soal dan Antara kemarin sudah launching. Bisul udah meletus ya Mas ya? Itu happy banget Bisul itu. Udah meletus ya kayaknya. Karena ini kan lembaga investasi pertama yang ini sedang diuji cobakan. Supaya bagaimana proyek-proyek strategis ke depan. Meskipun sorotan publik juga cukup. Betul, tinggal diuji bagaimana ke depannya. Nah yang kedua secara penting sepertinya Prabowo Subianto itu merasa happy karena dukungan politik yang cukup luar biasa dari semua partai politik. Bukankah tadi malam juga menyebutkan Prabowo? Terima kasih kepada dukungan Kim Plus. Bagi Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang saya kira tidur aja nggak bakal ada yang protes. Mas Tri sendiri gimana? Jadi itu suasana hati yang tidak bisa dipungkiri. Agak berbeda dengan Jokowi awal-awal jadi presiden. Setahun setengah nggak enak tidur Pak. Diprotes, dirongrong, dilawan. Terutama oleh Fahri Hamzah, Fadlizon. Kalau Prabowo happy, semua orang menjadi ini apa namanya super body yang bisa melindungi Prabowo Subianto dari efek dari Kim plus itu ya. Gara-gara Kim plus-plusnya ini. Ini Prabowo ibarat supir, ya supir mobil itu nggak perlu latihan dulu Mas. Ketika langsung dikasih mobil langsung bisa jalan. Beda dengan Jokowi di era pertama kan. Tertatih-tatih dulu. Masih latihan dulu. Cara pidatonya pun juga sangat tekstual. Jadi kalau saya lihat dibanding
presiden-presiden kita sebelumnya, Presiden Prabowo ini presiden yang paling jarang membaca teks dalam pidatonya. Jadi non teksnya itu lebih porsinya lebih besar dibandingkan dengan teksnya. Dan memang salah satu keunikan pidato Prabowo ini kan genuine dari apa yang dipikirkan itu disampaikan. Ya. Bahkan kadang-kadang juga kebablasan ya, dan nggak ada saringan ya, kata-kata yang bahasa formal itu kan ya. Biasa, tapi ketika di forum publik kan jadi nggak biasa. Jadi itu satu catatan saya. Nah, selain dan antara Mas Adi tadi bisul pecah ini juga gara-gara menurut saya dukungan Pak SBY yang sudah clear. Ya, yang saya amati dalam hari kedua acara di Gerindra kemarin ya, Pak SBY itu yang saya dengar memberikan statement yang luar biasa untuk mendukung koalisi permanennya Pak Prabowo. Nah, jadi menurut saya kalau ini benar dan menurut saya ini salah satu yang membuat Pak Prabowo juga merasa nyaman di Kongres Demokrat kemarin ya. Mas Adi terpancing dengan statement Anda, Mas Andika. Jadi kalau ini Pak SBY sudah nampaknya sudah sangat full supportnya ya bagi Pak Prabowo. Pidato tadi malam sangat terbuka sekali. Ya tapi ingat dong Mas, dukungan full di politik itu kan tidak ada yang ikhlas lillahi ta'ala. Cukup sudah ada program makan bergizi gratis buat anak-anak. Buat orang dewasa nggak ada yang gratis, Pak. Pamrihnya itu AHY 2000 sekian gitu ya. Kan sekarang sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan publik, pertanyaan kawan-kawan media. Siapa sebenarnya yang dianggap layak untuk mendampingi Prabowo di 2009? Gibrankah untuk yang kedua kalinya ataukah AHY? Perbincangan-perbincangan ini sudah mulai muncul, Mas Bro. Bahkan dari pidato tadi malam terlihat nggak? Terbersit nggak? Sangat kelihatan sekali gesturnya. Betapa chemistry, kebersamaan, dan bukan tidak mungkin ke depan ini Prabowo sedang menimbang di antara orang-orang yang duduk tadi malam itu adalah mereka yang akan menjadi pendamping dirinya. Mention siapa-siapa? Satu. Di situ ada Gibran dan kemudian juga ada siapa namanya AHY. Sebelahnya lagi ada Puan sekalipun tidak disebut. Tapi pas tadi. Betul, tapi ingat loh Puan itu adalah terah politik dari Megawati. Dan orang juga tahu dikaitkan dengan bagaimana masa depan PDIP di masa-masa yang akan datang. Per hari ini juga Puan juga memiliki hubungan politik yang baik dengan Prabowo Subianto. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya ketika ada dukungan politik dari partai untuk tegak lurus, solid koalisi, rasa-rasanya begitu sedang melirik bagaimana di 2029 bisa saling bersama. Kalau dilihat dari formulanya juga mirip, Mas. Tidak ada ya sejak pasca reformasi ya, pasangan presiden dan wakil presiden itu berlanjut hingga term kedua. Ya, SBY JK berganti di SBY Budiono, Jokowi JK berganti di Jokowi Ma'ruf Amin. Nampaknya tidak akan Prabowo Gibran menurut saya. Waduh, ini nggak terlalu cepat ya kita bicara nih. Formula ke belakang kita proyeksikan ke depan. Gitu. Tambah tadi Mas Adi punya asumsi tidak ada makan siang gratis kecuali program makan bergizi gratis itu. Menurut Mas Bro berarti Gibran ini bisa head to head dengan Prabowo nih. Iya. Kalau saya membaca begitu ya, tidak agak sulit bagi Prabowo untuk melanjutkan chapter 2-nya dengan Gibran. Agak sulit. Ya, Kenapa ya pertanyaannya? Ya, pertama formula ke belakang menunjukkan tren yang seperti itu. Yang kedua, tidak ada posisi politik yang lebih insentif politik yang lebih besar didapatkan oleh Prabowo ketika berpasangan dengan Gibran. Jokowi bukan Jokowi 2029, bukan Jokowi 2024, 2019. Tidak ada partai politik, hanya PSI pun partainya Pak Jokowi. Dalam ini Mas Kaisang ya. Jadi dibanding AHY menjadi cawapresnya Pak Prabowo lebih memberikan insentif politik lebih besar bagi Pak Prabowo. Saat ini ya udah mengendorse. Tapi kan gini, kalau pernyataan Pak Prabowo bilang kalau ada Presiden SBY tidak bisa jadi ada Presiden AHY gitu. Apakah mungkin opsi lainnya adalah mungkin bisa jadi Pak Prabowo ini mengendorse gitu ya, mengendorse AHY gitu, misalnya salah satunya. Gitu. Yang nonton nih, ini Belanda masih jauh. itu makanya, ini nggak terlalu cepat nih kita nih. Tapi kan setiap momentum politik itu selalu memunculkan satu istilah-istilah yang dikaitkan dengan 5 tahun yang akan datang. Kemudian kita tahu di Sentul kemarin Prabowo kemudian diumumkan sebagai kandidat capres yang kedua kalinya. Padahal baru 3 bulan. AHY juga kemudian dipersepsikan bukan tidak mungkin akan seperti SBY. Yang ingin saya katakan adalah sangat mungkin semuanya ini saling berkawan dan saling berkompetisi. Termasuk juga soal siapa yang menjadi pendamping Prabowo ya. Ya memang idealnya di antara nama-nama yang tadi sudah diskusikan ada Gibran, ada AHY, di situ juga ada Puan dan mungkin juga yang lain. Tapi kalau saya membaca secara umum setelah Prabowo itu tak lagi jadi presiden 2029-2003 anggap begitu dengan asumsi periode kedua menang, tentu yang dicari itu adalah wakil presiden yang tidak bisa maju kembali, Mas.
Karena kalau Gibran yang jadi wakil, kira-kira begitu bisa dipastikan the next presiden adalah Gibran. Ada kecenderungan kayak gitu. Kalau yang jadi wakil kuotanya habis. Iya, kalau kemudian yang jadi wakil itu adalah AHY, maka setelah Prabowo jadi 2 kali presiden, selanjutnya adalah AHY. Jadi yang dipikirkan oleh Gerindra dapat apa setelah Pak Prabowo tak jadi presiden? Itu bukan tidak mungkin. Maka yang dipilih itu adalah wakil presiden yang tidak akan maju, elektabilitas dan popularitasnya rendah, dan bukan menjadi ancaman buat. Ini kita bicara investasi jangka panjang lah. Iya dong. Dan ingat loh Mas Fadil, memang pemilu boleh sudah lewat 4 bulan. Tapi partai-partai itu berhitung dari sekarang bagaimana menjadi sahabat dan partnernya Prabowo Subianto. Jadi Bapak Ibu yang nonton di luar jangan bilang ini Belanda masih jauh. Bagi partai ini udah dekat Belanda ini. Tiketnya sudah mulai diborong dari sekarang. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Usai jeda pada berikut kami akan kembali.